Selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Baik teman-teman, terima kasih masih setia bersama kita di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Oh ya teman-teman, langsung aja. Berbicara hal mistis di Indonesia, ini sangat cukup bahkan sangat menarik ya teman-teman, karena hal mistis selalu sering berkaitan dengan hal apapun. Hal ini terjadi sejak zaman dulu kala teman-teman. Tak hanya tempat, bahkan permainan-permainan pun ada yang bersifat mistis di Indonesia. Hal ini bukan tanpa sebab. Hal ini sudah menjadi sebuah adat istiadat ataupun tradisi di masyarakat. Berikut kita akan bahas bersama-sama tentang tradisi ataupun permainan-permainan yang bersifat mistis. Untuk permainan yang pertama, tentunya permainan yang pertama ini sudah sering atau mungkin sudah banyak diucapkan, atau teman-teman juga pasti sudah banyak yang tahu. Apabila mendengar permainan mistis, pasti akan tertuju pada sebuah permainan yang diberi nama permainan jelangkung. Permainan yang satu ini dipercaya bisa mendatangkan hantu atau arwah teman-teman, dengan hanya menggunakan media boneka yang berkepala tempurung kelapa yang dibuat sedemikian rupa agar mirip dengan manusia teman-teman. Nah, jika boneka jelangkung tersebut bergerak, itu sudah bisa dipastikan teman-teman bahwa media atau boneka tersebut telah dirasuki sosok tak kasat mata. Jadi teman-teman, seperti ada sebuah energi yang dapat menggerakkan boneka jelangkung. Menurut teman-teman, apakah itu sebuah energi atau benar adanya akan kehadiran makhluk halus yang merasuki sosok boneka jelangkung itu? Dengan membaca sebuah mantra jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Menurut sejarah, permainan jelangkung ini berasal dari tanah Tionghoa. Jelangkung ini sekali lagi merupakan salah satu permainan yang bersifat magis. Dilihat dari kata-katanya saja, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Bayangkan jika sosok yang dimaksud atau yang dipanggil itu tidak mau pulang, bahkan minta diantar. Permainan mistis berikutnya ini merupakan sebuah kesenian tradisional yang berasal dari pantai utara. Permainan ini hanya bisa dimainkan atau dilakukan oleh seorang gadis yang keberadaannya masih suci teman-teman. Sintren ini sebenarnya merupakan kesenian tradisional masyarakat pesisir pantai utara seperti Cirebon, Indramayu, Majalengka, Brebes, dan daerah di sekitarnya. Sintren ini diperankan oleh seorang gadis yang perlu digarisbawahi teman-teman, seorang gadis yang masih suci. Dan dia nanti akan dibantu oleh pawang dalam melakukan kesenian ini. Gadis itu kemudian dimasukkan ke dalam kurungan ayam dan membaca beberapa mantra. Nah, konon mantra ini akan mendatangkan Dewi Lanjar. Jika pemanggilan Dewi Lanjar berhasil, si gadis itu bisa berubah
menjadi cantik dan menari diiringi gending. Leluhur kita memang kental akan hal-hal yang berbau mistis teman-teman. Sampai-sampai pada zaman dahulu, tarian pun bisa diselingi atau disisipi kekuatan atau energi yang bersifat magis. Permainan atau tradisi mistis berikutnya masih menggunakan sebuah boneka dengan wajah dari tempurung kelapa teman-teman. Namun, permainan yang berikut ini sosok bonekanya lebih menyeramkan dari jelangkung. Permainan ini bernama Nini Towo. Nini Towo merupakan boneka yang terbuat dari siwur teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum tahu, siwur itu bisa dibilang batok kelapa ya. Jadi nanti bentuknya itu hampir mirip dengan jelangkung. Namun biasanya teman-teman, boneka Nini Towo ini selalu dipasangkan pakaian ya, layaknya seperti seorang perempuan. Yang membuat permainan ini menyeramkan atau medianya ini cukup menyeramkan, sosok Nini Towo ini ukurannya hampir setinggi dengan manusia dan cukup 2-3 kali panggilan saja orang yang memainkan permainan ini bisa kerasukan teman-teman. Kengerian dari kisah Nini Towo ini bahkan sempat diangkat menjadi sebuah film layar lebar di Indonesia. Nah itu dia teman-teman, selalu ada risiko ya dengan hal apapun yang bersifat magis ataupun yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau misteri ya. Semisal contoh tadi terjadi kerasukan. Nah berikutnya, kegiatan atau tradisi yang berkaitan dengan hal magis ya. Ini bukan merupakan sebuah permainan ataupun tarian teman-teman. Jadi berikutnya kita akan membahas tentang kegiatan yang konon dapat menghadirkan sosok yang mungkin teman-teman gak ingin sosok ini hadir di belakang teman-teman saat ini. Kegiatan ini adalah membakar salah satu bumbu dapur ya, yang teman-teman pasti sudah banyak tahu. Betul, ternyata teman-teman, membakar terasi dapat menghadirkan sosok-sosok yang cukup menyeramkan. Masyarakat Pulau Jawa percaya teman-teman, kalau kita membakar terasi, maka siap-siap kita akan dihantui oleh beberapa sosok teman-teman. Konon bisa menghadirkan seperti kuntilanak, pocong, dan beberapa makhluk tak kasat mata lainnya. Mungkin karena wangi khas dari terasi ini teman-teman yang menjadi daya tarik kehadiran makhluk-makhluk itu. Terlebih setelah terasi itu dibakar. Karena teman-teman sudah menyaksikan video ini, jangan sampai deh teman-teman tetap nekat maksa nyobain yang namanya membakar terasi. Bisa teman-teman bayangin, teman-teman pada saat malam hari pergi ke belakang rumah dan mencoba membakar terasi. Lalu sosok-sosok itu hadir mengelilingi teman-teman. Jangan sampai hal itu terjadi teman-teman. Kesenian atau tradisi yang bersifat magis berikutnya berasal dari Banyumas. Kesenian ini menceritakan tentang sebuah tarian perang. Seremnya teman-teman, konon apabila terjadi sebuah kerasukan, maka kejadian kerasukan ini akan menyebar ke seluruh orang-orang yang menghadiri kegiatan tersebut. Kesenian ini bernama ebeg teman-teman. Ini sama seperti sintren. Jadi ebeg ini merupakan kesenian tradisional yang berasal dari daerah Banyumas. Kesenian ini menceritakan tentang prajurit perang yang sedang menunggang kuda. Orang-orang yang memiliki indang
biasanya akan lebih mudah dirasuki teman-teman. Dengan memiliki indang, mereka akan bertingkah laku seperti kemampuan supranatural yang mereka miliki. Misalnya contoh, si A itu punya indang pocong, maka ia akan bertingkah laku seperti pocong teman-teman. Dan lebih menyeramkan, konon kerasukannya ini bisa menular ke semua orang yang hadir di acara itu. Seram ya teman-teman, kebayang ya. Nah itu teman-teman beberapa permainan mistis yang asli berasal dari Indonesia. Jadi sekali lagi, apabila teman-teman sudah menyaksikan video ini, kami sarankan permainan-permainan tersebut tidak untuk dilakukan ya teman-teman, kecuali dari teman-teman ataupun dari anggota keluarga teman-teman ada yang sudah mahir ataupun memang berada dalam bidang permainan ini. Karena memang salah-salah apabila teman-teman mencoba-coba dengan sembarangan apapun hal yang berbau mistis, tentunya akan ada resiko yang harus teman-teman ambil. Jangan sampai teman-teman. Dan apapun permainan atau hal yang bersifat mistis yang asli lahir dari tradisi Indonesia, alangkah baiknya teman-teman dengan bijak menyikapi hal tersebut ya teman-teman. Karena walaupun atau dilihat dari sisi apapun, itu merupakan sebuah hasil dari karya tradisi asli Indonesia teman-teman. Sekali lagi, bijaklah dengan apapun hal yang berkaitan dengan hal mistis. Semoga kebaikan ada pada kita semua teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Tak lupa kami terus mohon support dan dukungan dari teman-teman. Apabila teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya sebagai dukungan kepada kami untuk terus berkarya dan menghadirkan informasi-informasi ataupun perjalanan-perjalanan yang mengandung nilai-nilai, legenda, misteri, dan sejarah. Saya pamit mohon undur diri, sampai jumpa di video Lemirah berikutnya. Salam legenda, misteri, dan sejarah. Lemirah.